I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tune. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kerja kelompok kami. Soal pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama, jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Simbol memiliki di sini terdapat dalam sebuah logo. Logo sendiri itu memiliki arti yaitu sebagai tanda perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, dan lembaga. Logo organisasi ini tuh memang menjadi sebuah simbol yang khusus atau pembeda visual suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, bangunan. Bangunan adalah sebuah dekorasi yang menjadi hal terpenting dan berpengaruh terhadap kenyamanan. Yang ketiga, pakaian. Pakaian merupakan sebuah seragam organisasi menjadi seperangkat pakaian standar yang dikenakan oleh semua anggota dalam aktivitas organisasinya. Pakaian seragam ini menjadi identitas anggota itu sendiri. Dengannya kita tahu di mana kita bekerja dan dapat dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita gunakan. Yang keempat, upacara. Ritual dan kebiasaan menjadi awal akan budaya organisasi yang kuat dengan mematuhi dan menghormatinya. Tidak boleh ada pihak yang merasa istimewa. Semuanya harus patuh dan menghargai ritual dan tradisi di tempat kerja. Yang kelima, penghargaan. Penghargaan memiliki arti sebagai bentuk apresiasi suatu prestasi tertentu yang diberikan oleh perorangan atau suatu lembaga. Ini bertujuan menanamkan sebuah nilai, memotivasi karyawan untuk semangat bekerja semaksimal mungkin, sehingga dan memiliki tuh penilaian berbeda dari atasannya. Yang keenam, ada hukuman, menjadi sesuatu konsekuensi yang tidak menyenangkan, namun beberapa pihak menjadikannya sebagai cara memotivasi individu atau orang yang dipimpin dalam sebuah organisasi. Dan hukuman ini berupa penilaian dari atasan masing-masing, sehingga bisa berbeda-beda bentuknya. Nilai-nilai mendasar di sebuah organisasi ini bisa menjadi masih hidup karena dengan nilai-nilai ini dipeganglah cara organisasi berproses dan digunakannya sebagai budaya kerja dalam pengambilan sebuah keputusan dan pelaksana kegiatan misi dalam rangka mencapai prioritas, yaitu jujur. Yang kedua, jujur, terus tulus dan dapat dipercaya dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Yang kedua, kepeduliannya itu tuh berempati dan responsif terhadap karyawan yang lainnya atau memberikan pelayanan dengan baik. Yang ketiga, berpikiran terbuka, bersikap objektif dan komunikatif. 4, inovasi, kreatif dalam segala hal untuk menghasilkan sebuah karya atau nilai-nilai yang tambah bagi sebuah organisasi gitu. Kerjasama, bersinergi dan bekerjasama untuk membentuk sebuah tim pemenang dan menghasilkan sebuah kinerja yang maksimal dalam sebuah organisasi. Yang keenam, unggul, bekerja cerdas dan persisten untuk menghasilkan kualitas terbaik dalam mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Selanjutnya dibacakan oleh Bella. Yang kedua, apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi? Keuntungan yang diperoleh itu yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas, karena setiap individu dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan keterampilan yang berbeda. Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas, karena setiap individu berasal dari latar belakang yang berbeda, menjadikan banyaknya ide yang muncul, sehingga dengan adanya keberagaman dapat memberikan kesempatan untuk memecahkan suatu masalah dengan solusi dan cara pandang yang berbeda. Keuntungan yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi. Dengan adanya perbedaan, maka akan terjadi banyak interaksi antar karyawan, sehingga dapat mempelajari kultur satu sama lain.
Yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan. Dengan memiliki banyak ragam keterampilan, dapat membantu perusahaan dalam mencetuskan sebuah ide produk dan penawaran yang lebih beragam. Kemudian ada kerugiannya. Yang pertama, organisasi yang memiliki budaya yang terlampau kuat bisa menimbulkan egosentrisme. Yang kedua, adanya dominasi satu subkultur sehingga menimbulkan kekuasaan dan politik organisasi yang tidak seimbang. Terdapat selera di divisi sumber daya manusia dalam merekrut tenaga kerja dari profesi, universitas, atau etnik tertentu. Akibatnya bisa menimbulkan sinisme dan hambatan komunikasi. Kerugian yang ketiga, subkultur yang lemah. Ini bisa terjadi karena pimpinan hanya kuat secara teknikal, sehingga menyebabkan kurangnya percaya diri. Keuntungan yang keempat, yaitu fragmentasi subkultur yang luas. Ini disebabkan karena terlalu banyaknya nilai-nilai atau kelompok-kelompok dengan nilai sendiri, sehingga sulit untuk menyatukan organisasi, dan organisasi harus bekerja keras untuk menemukan jati dirinya dan mewujudkan suatu kesatuan. Yang terakhir, fragmentasi subkultur yang luas. Dengan adanya pergantian pemimpin berkali-kali tanpa visi yang jelas, dengan visi masing-masing yang berbeda, sehingga menghancurkan nilai-nilai lama, dan tak ada yang menaruh minat terhadap rekonstruksi nilai-nilai baru. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kevakuman budaya. Selanjutnya, nomor 3, apa yang Anda pahami tentang modal sosial? Organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi dan organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Jadi, modal sosial sendiri adalah suatu serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait norma yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma-norma, dan jaringan sosial itu sendiri. Selanjutnya, untuk organisasi yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi itu contohnya pelayanan pengadilan, khususnya pencari keadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Jadi tujuan utama dari pelayanannya ini adalah kepercayaan publik yang merupakan elemen penting modal sosial. Modal sosial ini yang di dalamnya itu terdapat ikatan sosial yang saling percaya antara individu. Maka dalam konteks penyelenggaraannya, pelayanan publik ini saling percaya dan ditumbuh kembangkan pada ranah publik. Sementara untuk perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah itu seperti perusahaan PT Unilever, Indofood, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan kayak kosmetik yang memang pada dasarnya itu untuk mencari keuntungan, bukan untuk membantu masyarakat menekankan hubungan pada masyarakat sendiri. Baik, nomor 4. Apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klien? Jelaskan. Menurut kami benar bahwa budaya birokrasi itu kurang berorientasi pada karyawan dibandingkan dengan budaya klien. Budaya birokrasi sendiri itu berkaitan dengan nilai-nilai atau arti sebuah organisasi atau perusahaan daripada suatu individu itu sendiri. Sedangkan budaya klien merupakan budaya yang lebih memiliki orientasi pada karyawan karena budaya ini ikatan kebersamaan antar karyawannya itu kuat gitu, seperti sebuah keluarga yang punya visi dan misi yang sama, serta mempunyai sebuah komitmen bekerja yang baik untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya. Oke, nomor 5. Mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Jawaban kami, kepemimpinan berbasis nilai yang berdedikasi tinggi akan mempengaruhi budaya organisasi yang akan dianut karena pemimpin yang baik akan mampu mengarahkan anggotanya untuk menerapkan budaya organisasi yang baik pula demi mencapai sebuah tujuan bersama yang telah ditentukan. Lalu, apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pertanyaan eksplisit? Jelaskan. Menurut kami, ya, tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan karena manajer menggunakan nilai-nilai perusahaan untuk memperkuat budaya organisasi. Selanjutnya,
Nomor 6. Nomor 6, apakah Anda menyadari situasi di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika, seperti didorong untuk menggelembungkan akun pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Jadi hasil diskusi kami, seseorang yang melakukan penggelembungan pengeluaran dana ini itu didasarkan oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan, di mana setiap perusahaan pasti memiliki kode etis dan nilai-nilai yang diterima dalam perusahaan yang menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan, dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Selanjutnya nomor 7. Yang ketujuh, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Jawaban kami, kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi karena jika setiap karyawan diberi kesempatan belajar yang sama dalam rangka meningkatkan skill dalam kerjanya, lingkungan kerja perusahaan akan menjadi bersifat lebih menghargai lingkungan atau apresiatif. Lingkungan kerja yang apresiatif akan membuat setiap karyawan semangat dan senang untuk bekerja dan meningkatkan kemampuannya. Karyawan yang menjadi lebih inovatif karena kesetaraan yang berupa apresiasi kepada karyawan membuat mereka memiliki pikiran dan ide yang bebas yang bisa diterapkan untuk kemajuan perusahaan. Jadi menerapkan kesetaraan di dunia kerja sangat penting agar setiap karyawan bisa berinovasi dalam perusahaan. Khususnya bagi perempuan, kesetaraan penting untuk mengeksplorasi kemampuannya. Jika seorang perempuan memiliki kesetaraan dan bagian yang sama dalam sebuah perusahaan, tentu dia akan lebih mudah dalam mengeksplorasi kemampuannya. Sehingga perusahaan juga akan berkembang semakin besar karena sumbangan dari para perempuan yang ada di perusahaannya. Oke, selanjutnya. Apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Menurut kami penting, karena etika dan tanggung jawab sosial adalah tentang membuat keputusan. Sebuah pernyataan kepemimpinan, yaitu visi suatu organisasi, dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan etika dengan mengkomunikasikan visi kepada karyawan melalui perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan simbol, serta melalui sistem organisasi dan kebijakan. Ini mengasumsikan bahwa karyawan mencari nilai atau visi yang dapat mereka percayai. Untuk menjadi pemimpin yang berbasis nilai efektif, para eksekutif sering menggunakan simbol, upacara, pidato, dan slogan yang sesuai dengan nilai. Nilai-nilai perusahaan tentang etika dan tanggung jawab sosial itu menjelaskan kepada karyawan apa yang diperjuangkan perusahaan dan harapannya untuk perilaku karyawan. 9. Bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi. Jadi dalam pemangku kepentingan eksternal, ini di sini mereka yang secara tidak langsung bekerja dalam perusahaan, tetapi mempengaruhi tindakan dan hasil bisnis dari perusahaan. Dalam pengambilan keputusannya itu, mereka terlibat langsung dengan urusan bisnis di lingkup internal seperti owner, pemegang saham, hingga karyawan yang memiliki dampak besar terkait proyek yang dikerjakan. Berhasilnya proyek tersebut sangat bergantung pada kerjasama yang dilakukan pemangku kepentingan eksternal ini, mulai dari persetujuan dari pemilik dan pemegang saham hingga pengerjaan dari pihak manajerial dan karyawan. Selanjutnya, diskusikan mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Jadi, dari hasil diskusi kita, globalisasi itu telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Karena adanya pengaruh globalisasi menjadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional yang luas. Di sini etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global, karena bisnis tidak cukup hanya dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja.
Selanjutnya nomor 10. Kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Kami setuju, karena perilaku etis dari organisasi bukan semata-mata tanggung jawab karyawan individu. Karena kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai perusahaan tentang etika dan tanggung jawab sosial. Itu menjelaskan kepada karyawan apa yang diperjuangkan perusahaan dan harapannya untuk perilaku karyawan. Lalu, apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Ya, menurut kami kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi karena kode etik dapat mencakup berbagai masalah, termasuk pernyataan nilai panduan perusahaan, pedoman yang terkait dengan masalah seperti keselamatan tempat kerja, keamanan informasi, hak milik atau privasi karyawan, dan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan, keamanan produk, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Cukup. Demikian hasil diskusi yang telah kami bacakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.